Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, jin dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang hidup di alam yang berbeda. Jin hidup di alam gaib, sementara manusia hidup di alam dunia atau alam materi. Jin memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu sama-sama memiliki akal pengetahuan dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jin juga diciptakan untuk menyembah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Jin juga mengalami kematian. Hal ini disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 26-28 yang artinya, "Semua yang ada di atasnya, bumi itu akan binasa. Akan tetapi, wajah zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia?" Dan disebutkan dalam hadis Bukhari yang menyebutkan, "Aku berlindung kepada keagunganmu yang tiada Tuhan selain Engkau. Engkau tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati." Jin juga menikah. Pernikahan dan perkembangbiakan juga terjadi di kalangan jin. Sejumlah ulama menyebut dasar dari keterangan ini berasal dari surah Ar-Rahman ayat 56 yang artinya, "Di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pula oleh jin." Dan ada hadis yang sanadnya masih perlu diteliti menyebutkan, sesungguhnya jin itu berkembang biak sebagaimana anak Adam dan jumlah mereka lebih banyak. Hadis riwayat Ibnu Hatim. Sahih atau tidaknya hadis tersebut, Umar Sulaiman Al-Asikar berpendapat, ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa jin bersetubuh sudah cukup kuat untuk menjadi dalil bahwa jin juga melakukan pernikahan. Jin juga hidup berdampingan. Dalam riwayat hadis lain dari Ibnu Mas'ud yang dimarfukannya, juga pernah disebutkan bahwa jin selalu mendampingi tiap manusia. Rasulullah bersabda, "Tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan diwakilkan pendampingnya dari jin dan pendampingnya dari malaikat." Sahabat lalu bertanya, "Begitu pula terhadap diri engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Benar, tetapi Allah menolongku untuk menghadapinya. Jadi dia tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Wujud asli jin. Sahabat beriman, tidak ada seorang pun yang mampu melihat wujud asli jin, kecuali jin tersebut merubah wujudnya, seperti menyerupai manusia, hewan dan lainnya. Hanya Nabi dan Rasul saja yang bisa melihat wujud jin. Rasulullah bersabda, "Matahari terbit dan bersamanya tanduk setan. Bila matahari meninggi, maka tanduk setan berpisah. Dan jika matahari sampai ke tengah-tengah, maka tanduk tersebut bersamanya lagi. Bila matahari condong, maka tanduk setan berpisah. Jika mulai dekat waktu terbenam, maka tanduk setan bersamanya lagi." Dan Rasulullah melarang syalat pada waktu-waktu tersebut. Rasulullah bersabda, yang ketika itu beliau menghadap timur, "Ketahuilah bahwasanya fitnah muncul dari sini, yaitu tempat tanduk setan muncul. Bahwa kepala setan menyerupai mayang yang keluar dari dasar neraka, seperti yang disebutkan dalam Quran surah As-Saffat 64-65, yang artinya, sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala setan-setan." Dikisahkan juga ketika Rasulullah sedang mendirikan syalat, lalu didatangi setan. Beliau memegangnya dan mencekiknya. Beliau bersabda, "Hingga tanganku dapat merasakan lidahnya yang dingin, yang menjulur di antara dua jariku, ibu jari, dan yang setelahnya." Hadis riwayat Ahmad. Namun, tidak ada yang tahu wujud jin secara keseluruhan.
Wallahu a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.